Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nyala lagi. Oke. Akhir. Sudah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah musalla Nurul Iman rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah mengasihi merahmati pian ulun kita sabarataan. Amin. Bersyukur kehadirat Allah, malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah di rumahnya yang mulia, di waktu yang mulia, waktu antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan, dalam penjagaan dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ulun melanjutkan pembacaan kitab Bahjatul Wasail bi Syarhi Masail karangan Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas, telah kita ceritakan tentang pertemuan seorang khalifah yang bernama Khalifah Harun Ar-Rasyid dan seorang laki-laki Badui. Kisahnya itu tawaf di Baitullah. Ringkas cerita, tuntung tawaf. Lalu Harun Ar-Rasyid mendatangi laki-laki Arab Badui ini. Lalu ujar laki-laki ini, ketika Harun Ar-Rasyid hendak bertanya, laki-laki ini lalu bertanya, apakah engkau bertanya untuk ngetes atau bertanya sebagai seorang murid yang hendak tahu ilmu tertentu? Hendak bertakun, ujar Harun Ar-Rasyid. Amun ke itu duduk sebagaimana duduknya seorang murid. Sudah ulun contohkan semalam. Duduk terbaik itu adalah duduk iftirash, yakni seperti duduk di antara dua sujud, al-julus baina sajdatain. Nah, itu duduk yang paling baik. Besi lapang boleh kada? Boleh aja, tapi afdal yang kayak itu tadi. Namun pindah kesambutan batis sudah bawa besila. Besila pindah sakit lintuhut bawa behunjur. Kayak ini nang di belakang itu kan sedih nggak ada kau lagi besila behunjur sedih. Inggih. Kayak penyamannya aja. Nah, kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid bertanya kepadanya, tentang satu kefarduan. Orang ini hendak bertanya, Harun Ar-Rasyid hendak bertanya kepada Arab Badui tersebut. Lalu kata si Arab Badui, is'al amma badalak, tanyakan mengenai sesuatu yang nampak pada dirimu. Lalu faqal, Harun Ar-Rasyid berkata, akhbirni amma aftaradallahu alaik. Ujar Khalifah Harun Ar-Rasyid, beritahukan atau ajarkan aku mengenai apa saja yang telah Allah fardukan, yang telah Allah wajibkan kepadamu. Lalu ujar laki-laki ini, faqala sa'altani an ayyi fardin.
Ditakuni balik bertakun. Ujar laki-laki ini, engkau bertanya kepadaku mengenai kewajiban yang mana? An fardin wahidin, apakah mengenai satu kewajiban? Am an khamsatin, atau 5 kewajiban? Am an sab'ata asyar, ataukah 17 kewajiban? Am an arba'atin wa thalathin, ataukah mengenai 34 kewajiban? Am an arba'in wa tis'in, ataukah tentang 94 kewajiban? Am an wahidin fi tuli umr, ataukah satu kefarduan sekali sepanjang hidup? Am an wahidin minas nai asyar, ataukah satu kefarduan selama 12 bulan? Am an wahidin min arba'in, ataukah satu dari 40? Am an khamsin min mi'atain, ataukah 5 kewajiban dari 200? Jadi panjang benar sih Badui ini menguraikan, hendak nang menang ditakunakan ya. Fadhahika Harun, tertawa Harun Ar-Rasyid. Hatastalqa ala qafahu. Nah, sampai sini semua kita bahas. Hingga beliau terbaring di atas punggungnya, istihzaan bih. Muhulut-hulut sih Arab Badui ini. Ditakuni satu kefarduan yang Allah fardukan, satu hal kefarduan. Ini bertakun sing banyak kan tadi, yang 1 kah, yang 5 kah, yang 17 kah, yang 34 kah, yang 94 kah, dan seterusnya tadi. Qala sa'altuka an fardika, lalu Harun Ar-Rasyid berkata, aku bertanya kepada engkau tentang satu kefarduan, fa'ataitani bihisabid dahri. Nah, mengapa engkau menjawabku atau menguraikan kepadaku dengan hitungan masa waktu? Ya kan tadi, apakah yang setahun, apakah yang 12 bulan, apakah sekali seumur hidup? Faqala ya Harun, lalu berkata laki-laki ini, wahai Harun, laula anna ad-dina bil hisabi lama akhadallahu al-khalaiq bil hisab yaumal qiyamah. Wahai Harun, sesungguhnya jika agama itu tidak berpijak dengan perhitungan atau hisab, sungguh Allah tidak akan mengambil tindakan terhadap para makhluk dengan perhitungan hisab itu di hari kiamat. Jadi agama ini hadirin terkait dengan hisab, terkait dengan waktu, terkait dengan hitung-hitungan. Makanya ujar Allah, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian, berataan rugi. Lalu dikecualikan, ada 4 kelompok yang tidak merugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 4 ini orang yang kadang merugi. Beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam al-haq, nasihat menasihati dalam kesabaran. Iman, andakannya di hati. Amal soleh, andakannya di luar, amal zahir. Tapi kada cukup japian sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, belum beruntung lagi, belum selamat lagi, belum keluar dari kelompok orang yang merugi. Tapi kita yang ketiga tadi harus peduli. Jika ada kemungkaran, sebisa kita ubah, sebisa kita beri nasihat. Wa tawassaw bil haqq, membawai orang kelanggar, kayak caranya supaya langgar kita ini hibak, membawai orang bermajelis supaya kayak caranya pas majelis ini hibak. Itu wa tawassaw bil haqq. Bahkan ujar Nabi, ad-dinun nasihah, agama itu pondasinya nasihat. Nasihat dari Allah, nasihat dari Rasul, nasihat dari Amirul Mukminin, dari pemimpin, rakyat menasihati penguasa, dan seterusnya. Ad-dinu nasihah. Jadi kadang-kadang Pak Ibu kita tuh hidup nafsi-nafsi, biar aja lain anak seorang juga, nah karena boleh gitu. Apalagi lain seorang juga, hendak apakah digawinya lain seorang juga, karena boleh kita. Itu egois katanya. Agama kita tidak mengajarkan egois. Ujar Nabi, masyarakat itu ibarat sebuah kapal. Kapal itu ada 2 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai bawah, lantai atas.
makanan minuman biasanya andakannya di lantai atas. Kalau orang nang di bawah gara-gara kehausan, lalu inya koler mengambil banyu ke atas, koler berjalan ke atas, lalu dilubanginya kapal supaya dapat banyu dari laut, lalu nang lain mendiamakan biar aja urusan inya, lubang ha kapal situ. Bukan cuman yang melubangi kapal yang pacangan tenggelam, sekapalan seberataan tenggelam. Itu gambaran Pak Bu, tamsil masyarakat dalam Islam itu. Jadi kalau ada tetangga kita atau orang di satu kampung bermaksiat, narkoba kah, miras kah, zina kah, kita melihatakan aja kada managor, sekampungan tinggalam. Melihatakan padahal BSI solahiyah, BSI wenang, apalagi munnya BSI jabatan, ketua RT lah, ketua RW lah, lurah lah, dilihatakan ya. Meskipun dia tidak bermaksiat, karena juga maksiat dosanya. Karena inya melihatakan. Makanya ujar Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Kalau melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Mun inya lurah, berisi kekuasaan. RT, RW, berisi kekuasaan. Maginya kena camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, makin besar kekuasaannya. Mun melihatakan kemungkaran, nah, berdosa padahal dia berisi kekuasaan. Amun kada berisi kekuasaan tapi masih berisi muntung, fa illam yastati fa bilisanih. Nah itu lawan muntung barang, menasihati, mengajak orang dalam kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran. Fa illam yastati, kada sanggup juga, falyughayyir fa illam yastati falyughayyir biqalbih, dengan hati, mendoakan. Nah, mendoakan mudah-mudahan inya bertaubat. Mudah-mudahan ada orang nang wani mendatangi inya, memadahinya. Jadi kada boleh kita melihatakan aja, atau hati ini nah senang aja melihat maksiat di kampung, kada boleh. Karena setelah itu ujar Nabi, wadzalikal at'aful iman, yang dengan hati itu selemah-lemah iman. Ujar para ulama, kalau dengan hati saja dia tidak ingin mengubah kemungkaran, setelah itu kada ada lagi iman. Nah itu. Jadi agama ini dibangun berdasarkan hisab tadi. Baru yang terakhir watawasau bisawab. Jadi orang menasihati orang tuh Pak Ibu memang harus sabar. Paling nyaman itu memang di rumah aja. Kada peduli lawan kiri kanan, kada ada resikonya. Tapi bila pian sudah mulai peduli dengan lingkungan, peduli kayak memakmurkan langgar, ini ada tuh orang yang kada suka. Jadi kita beramal soleh itu kan banyak yang kada suka. Nang nyata dulu kada suka syaitan. Dan syaitan itu ada dua kelompok, ada minan nas, ada minal jins. Ada syaitan dari kelompok manusia, ada syaitan dari pihak jin. Jadi kalau ada orang nang kada suka lawan kebaikan, itu amalnya syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi catat aja pian merasakan sudah. Kita tuh menggawi nang baik tuh pasti ada nang kada suka. Menggawi nang baik tuh ada aja yang kada suka. Nah, tapi jangan kada usah diurusi. Istilahnya biar orang kada suka, asal itu bujur gawi. Asal itu benar gawi pian. Itu ciri ikhlas. Ujar Dhunnun al-Misri, ciri orang yang ikhlas itu dia tidak peduli apakah dia dipuji ataukah dicaci. Dia tidak melambung karena dipuji dan dia tidak limbung karena dicaci. Jalan terus. Nah, bicara akan jalan terus. Maunya benar aja, lanjutkan. Jadi itu Allah bersumpah wal asri. Ujar Sayyidina Umar ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisab, hitung-hitung diri engkau. Amal kita ini terbanyak nang baikah, terbanyak nang buruk lah. Qabla an tuhasibu, sebelum nanti datang hari penghisaban, hari perhitungan. Nah makanya dalam tasawuf kita diajari untuk selalu muhasabah, menghitung-hitung. Hendak goreng tuh dihitung-hitung. Hari ini apa yang sudah aku gawe? Tidak ada nanti salah, segera istighfar. Hati ini pindah hendak merendahkan orang, segera istighfar. Mohon ampun lawan Allah. Ya Allah jangan pian hukum ulun gara-gara ucapan ulun tadi.
Karena ucapan kita itu mungkin ada sedikit kesombongan, ketakaburan dalam hati kita. Ditagur orang padahal bujur tuh melawan kita, takabur. Ujar Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ujar Sidin fal mutakabbiru, maka orang yang takabur itu, orang yang sombong itu, in wu'idha anifa, dia itu bila diberi nasihat meremehkan. Apa ikam nih kekanakan halus memadahi kuitan, misal apa ikam nih kuliah ya kada memadahi undan yang sarjana, apa nyawa nih lulusan unlam memadahi undan, lulusan kampus agama, kampus umum ngajarin nang kampus agama, apa nyawa nih santri memadahi kiai. Nah, takabur tuh. Al-mutakabbiru in wu'idha anifa. Jika inya diberi nasihat, inya itu tadi merendahkan, meremehkan. Wa in wa'adha, tapi kalau inya yang memberi nasihat, annafa. Nah, inya tuh mencaci maki, menghardik. Maka lalu ujar Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kullu man, setiap siapa saja, ra'a nafsahu khairan min khalqillah fahuwa mutakabbirun. Maka siapa saja yang menganggap dirinya itu lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia daripada orang lain, itulah orang takabur. Dan ciri orang takabur itu, ujar Imam Ghazali, bepandir itu banyak aku nah mau kada aku aku tuh kayak ini. Nah, itu orang takabur. Persis lawan iblis. Ana khairum minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku tuh lebih baik daripada Adam. Nah, itu. Jadi orang takabur itu biasanya aku. Nah, itu kalah. Jadi segeranya istighfar. Ingat muhasabah diri tadi. Jadi agama itu, kata laki-laki tadi itu, dibangun berdasarkan hisab. Ujar Nabi lagi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ujar Nabi, al-aqil al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu man dana nafsahu. Dalam syarah hadis itu maksudnya orang yang banyak menghitung-hitung dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Lalu inya beramal untuk amal kehidupan setelah kematian. Nah, itu orang cerdas, Pak ya. Banyak menghitung-hitung diri. Sebaliknya al-ajizu, orang yang lemah, ya, itu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, bermaksiat tapi berangan-angan dia itu mendapat rahmat dan ampunan Allah. Nah, itu orang yang lemah akalnya, jangan. Nah, baik, ulang lanjutkan karena panjang sarahnya kan. Faqala ta'ala wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan memasangkan timbangan yang tepat pada hari kiamat. Al-qista, yang adil, yang tidak berat sebelah. Jadi di alam akhirat tuh Pak, Bu, kadang yang kau disogok-sogok. Mau di dunia ini masih kawal lagi. Ada berperkara, mohon maaf, misal nih tangkapnya polisi. Kawa dipandiri polisinya, jangan diajukan gini kasusnya. Kalau diajukan juga dikurangi pasalnya, bisa tak? Jangan pasal yang berat-berat. Nah, kan gitu. Misalkan masuk juga masih ada jalannya di jaksa penuntut umum, tolong tuntutannya jangan yang berat. Nah, misalkan jaksa menuntut berat juga, hakim kalau dipandiri, tolong jangan diponis yang berat. Ponis sudah pengadilan apa ngarannya negeri kah? Kabupaten negeri. Ponis. Masih ada lagi banding di pengadilan tinggi. Di sana pulang. Tolong diringankan pada ponis di pengadilan negeri. Sekalinya masih berat juga, kasasi pulang ke Mahkamah Agung. Masih bisa lagi. Nah, itu mau di dunia Pak ya. Mau di akhirat sana kadeda malaikat nang hakun disogok tuh kadeda. Jadi sampai ada gayaan waninya maksiat beisi orang dalam kakeknya di akhirat ya. Ada orang dalam kah di akhirat ya. Karena kalau disogok-sogok malaikat tuh
Allahu Akbar. Ini kisah. Fala tuzlamu nafs, maka tidak dirugikan seseorang sedikit pun syai'an. Fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ujar Allah. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti akan kami datangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Maka di kitab Nizamul Islam Al-Alama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyebut alaqah, hubungan sebelum kehidupan dunia dengan kehidupan dunia itulah alaqah khalqiyah, hubungan penciptaan. Jadi kita ini berataan diciptakan Allah. Lalu alaqah atau hubungan kehidupan dunia dengan kehidupan setelah kehidupan dunia, ngaran alaqahnya adalah alaqah hisabiyah, hubungan perhitungan. Jadi apa yang kita gawi di dunia ini menentukan kehidupan kita yang di sana. Nah, itu ngarannya alaqah hisabiyah, hubungan perhitungan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ulun lanjutkan kisahnya. Faghadiba Harun min qawlihi. Lalu Harun Ar-Rasyid menjadi marah karena ucapan laki-laki Badui ini. Kenapa marah? Karena tadi di awal dia memanggil Harun Ar-Rasyid itu ngarannya faqala ya Harun. Ini kiau ngaran langsung. Padahal ini kepala negara, khalifah dalam sebuah sistem kenegaraan yang namanya khilafah, yang wilayahnya luas. Jadi dulu khilafah itu Pak Bu, melingkupi Asia termasuk Jaziratul Arab, melingkupi Afrika termasuk wilayah Mesir. Nah, bahkan kena masuk ke wilayah Eropa, Andalusia. Terakhir kena masuk di Eropa di Konstantinopel atau Turki wah ini. Jadi luas wilayah kekuasaannya itu. Dikio oleh si Badu ini, ya Harun. Sarik sidin faghadiba Harun min qaulihi ya Harun. Walam yaqul ya Amirul Mukminin, dan tidak memanggilnya dengan panggilan ya Amirul Mukminin. Faqala ya Arabiyyu, ya Arabiyyu. Lalu Harun Ar-Rasyid mengatakan, wahai si Arab Badui, in fassarta maqulta nahauta wa illa amartu bidarbi unukika bainas Safa wal Marwah. Nah, ujar Harun Ar-Rasyid saking sariknya, wahai Arab, jika engkau ucapkan apa yang engkau ucapkan maka engkau selamat, dan jika tidak, maksudnya apa ini? Jika engkau mampu menjelaskan apa yang telah engkau ucapkan maka engkau akan selamat, dan jika tidak maka aku perintahkan untuk memenggal lehermu antara Safa dan Marwah. Ini kan tentang tawaf tadi tuh. Imbah tentang tawaf kan rukun selanjutnya itu sa'i. Ya, sa'i itu dari Safa wal Marwah. Faqala sahibuhu ya Amirul Mukminin. Lalu seorang sahabat Harun Ar-Rasyid berkata, wahai Amirul Mukminin, u'fu anhu, maafkan dia. Wahabhu lillah subhanahu wa ta'ala, dan berikan ia pembebasan karena Allah Ta'ala. Walihadzal maqamis syarif, karena ini kita itu sedang ada di tempat yang mulia, yakni di Masjidil Haram. Jadi beri pemaafkan. Jadi kata para ulama, Bu, Pak, ada waktu dan tempat jika kita beramal soleh di sana pahalanya dilipat gandakan. Sebaliknya ada waktu dan tempat yang jika kita beramal buruk, maksiat di sana, Allah lipat gandakan juga. Di mana itu? Di antaranya di Masjidil Haram. Apa ujar Nabi? Sembahyang di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 kali sembahyang di masjid lain. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Kalau di Masjid Al-Aqsa 500 kali. Nah, itu tempat di mana amun kita sembahyang di sana dilipat gandakan. Karena ada waktu di mana kita itu beribadah dilipat gandakan. Kapan itu? Asyhurul Haram. Di bulan-bulan haram. Rajab karena itu bulan haram. Nah, lalu Dzulqa'dah,
Dzulhijjah, Muharram. Nah, itu bulan haram. Beribadah di bulan-bulan haram itu pahalanya dilipat gandakan. Nah, kalau lanjut. Fadhahikal arabiyyu min qawlihi ma hatta stalqa ala qafahu. Tertawa si Arab Badui itu dimintakan ampunan supaya kada dihukum oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, nya malah tertawa sampai terbaring di atas punggungnya, terlentang. Faqala lahu Harun, akhirnya Harun berkata kepadanya, mimma tadhaku, sebab apa engkau itu tertawa? Faqala ajaban minkuma, kata dia, aku tuh heran, takjub lawan pian berdua itu, idza adri ayyukum ajhal, karena aku tidak tahu di antara kalian berdua itu yang lebih bodoh itu yang mana. Ujar dia, Khalifah disambutnya bodoh kan. Alladzi yastauhibu ajalan qad hadara amil ladzi yasta'jilu ajalan lam yahdur. Ujarnya, orang yang dapat menghadiahkan atau memberikan ajal atas batas usia seseorang sesungguhnya telah hadir, atau orang yang mempercepat ajal yang belum hadir. Maksudnya tuh yang ngarannya ajal tuh kada kau dimajukan, kada kau diundurkan. Jadi meskipun seorang khalifah sekalipun, seorang kepala negara sekalipun, seorang algojo sekalipun mengancam hendak membunuh seseorang, kalau ajalnya belum datang, kadang mungkin mati. Kullu ummatin ajalun, kata Allah. Setiap umat itu ada ajalnya, ada batas akhirnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang ajalnya, dia tidak mampu untuk mengundurkan barang satu umat, sebagaimana dia juga tidak bisa memajukan barang satu umat. Yaitu haknya Allah. Jadi malaikat maut tugin mahadang aja pian Pak Buai. Malaikat maut tugin kada sakahandaknya. Jadi Israel itu kada sakahandaknya mencabut orang. Ujar Allah cabut inya. Dan dia itu tidak mau terlewat satu detik pun. Makanya dalam satu hadis, meskipun dianggap lemah oleh Ibnu Arabi, hadisnya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Malaikat maut itu mendatangi kita saban hari itu 70 kali. Saban hari 70 kali. Jadi mau diolah rata-rata 70 dibagi 24 jam, dibagi lagi 60 menit, inya itu datang menemui kita per 21 menit, Pak. Jadi malaikat maut itu per 21 menit mendatangi kita. Dijingoknya kita apa nang digawenya. Nah, gitu. Jadi kena hakon terlambat. Bila sudah sampai waktunya cabut. Kadang mau terlambat. Mungkin di antara kita ada yang bingung. Kayak pala cara kerja malaikat maut tuh. Langsung beimbai 1000 orang meninggal misalkan di dunia, pas di jam yang sama, menit yang sama, detik yang sama, hari yang sama. Kayak apa cara kerja dia tuh? Gampang aja, Pak ya. Kayak di Mesir langgar nih, mati aja pian kilometernya, mati lampu nih berataan. Yalah, mun sekomplekan nih mati aja traponya, mati berataan sekomplekan. Jadi ya kira-kira gitulah, supaya memudahkan aja. Jadi amun kita manusia bisa memati lampu, kalau di sini ada 1000 rumah, mati seberatan karena dicabut traponya, apa sulitnya bagi malaikat maut? Nah itu, gampang. Apalagi nya sudah profesional, gawiannya hari-hari. Sudah bersertifikasinya. Baik. Amma su'aluka, lalu ujar si Arab Badui, adapun pertanyaan engkau, amma faradallahu alayya, mengenai apa yang Allah fardukan kepadaku, faqad iftarada alayya faraida katsiratan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah fardukan kepadaku banyak kefarduan. Fa amma qawli laka an fardin wahidin fahuwa dinul Islam. Adapun ucapanku kepada engkau bahwa Allah fardukan satu hal, itu adalah kefarduan untuk beragama Islam. Jadi agama Islam ini wajib Pak Bu Jadi pingkoti aja sudah Islam nih. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Yakin aja dah, ini agama yang benar. Jadi jangan ada keraguan di hati kita. Inna dina indallahil Islam, ujar Allah.
Agama yang ridha, diridhai Allah, yang sahih itu cuma Islam. Jadi jangan ada terpikir di benak kita keluar dari Islam. Bahkan jangan sampai kita itu meninggal dalam keadaan tidak berislam. Jangan sampai meninggal keadaan membawa iman. Ujung perjuangan kita itu Pak ketika sakaratul maut. Hari ini bujur aja kita rajin ke masjid, ke langgar, rajin sembahyang, rajin beribadah. Belum tentu lagi sukses kita itu karena itu pas sakaratul maut. Sanggup pada kita mengucap la ilaha illallah. Mun sanggup tuh bujur sukses. Makanya jar Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Patokannya itu adalah jangan meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dan ulun sampaikan kepian sebagaimana disampaikan oleh para ulama, orang-orang di luar Islam itu pun sebujurnya ada kewajiban untuk masuk ke dalam Islam. Makanya ujar Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucap syahadatain. Nah, gitu. Jadi sebenarnya agama Islam ini harus kita dakwahkan juga kepada non muslim gitu juga. Karena mereka juga ada kewajiban untuk memeluk Islam. Nah, tapi kadang-kadang ada jangan mendakwahkan kepada orang yang sudah beragama aja. Namun Islam kada berlaku. Justru Islam ini harus kita dakwahkan kepada siapapun, termasuk non muslim. Karena kita yakin Islam ini agama yang benar. Kita sayang kepada mereka, kita ingin rangkul mereka, kita ingin ajak mereka sama-sama masuk surga. Itu alasan kita dakwah itu. Mendakwahi mereka itu karena kita ingin mereka sama-sama menjadi penerima hidayah. Kita ingin sama-sama mereka bersama kita nanti Allah masukkan ke dalam surga. Kita sayang lawan mereka. Maka ulun beisi murid di sekolahan, ya biasanya ulun pada timbah ulun ceramahi, ulun jelaskan, masuk Islam aja dah. Ulun melakukan gitu. Non muslim. Ya itu tugas kita. Nah, soalnya bubahannya gini membawa bubahan kita juga Pak Bu Ayang. Yalah, mendengarlah pian. Sekardus mie instan, pindah agama, bubahan kita. Bubahannya itu aktif juga. Kita disuruh kada aktif, tapi bubahannya aktif. Makanya menurut data di Indonesia ini 548.000 rata-rata per tahun keluar dari Islam, murtad. 548.000. Bubahannya aktif. Belum nang di pedalaman-pedalaman pian, misionaris katanya. Di YouTube banyak benar. Magine pian melihat di YouTube tuh bubahnya. Jadi kita ditangati bebawaan, bubahnya membawai bubahan kita. Nah, makanya ulun ingat benar bahari waktu sekolah Islam itu 92 ke 95%. Wah ini umat Islam sisa 85%. Berkurang pian 10%. 10% dari 270 juta. Berapa tuh? 27 juta. Berkurang buahan kita. Wa amma qaulilaka an khamsatin fahiyas salatul khamsu. Adapun ucapanku kepada engkau mengenai 5 kefarduan itu maksudnya adalah salat 5 waktu. Wa amma qaulilaka an sab'ata asyar fahuwa sab'ata asyara rak'atan. Yang aku ucapkan kepada engkau 17 kewajiban itu maksudnya adalah 17 rakaat. Sehari semalam 17 rakaat. Wa amma qaulilaka an arba'atin wa thalathin, adapun ucapanku bahwa ada 34 kewajiban, fahiyas sajadat, yakni sujud. Jadi sujud itu sehari semalam wajib minimal wajibnya 34 kali kan. Iyalah. 17 kali 2 34 17 rakaat, setiap rakaat 2 kali sujud berarti 34. Apa hukumnya? Wajib. Bila kurang sujudnya sengaja kah? Kada ingat kah? Kada sah sembahyangnya. Bila di rakaat terakhir pian kada ingat sujud, sujudnya hanya sekali, imbah itu langsung duduk tawarruk.
Pas hendak salam hanya ingat kurang sekali sujudnya, langsung salam pian kada sah sembahyang, sebijian kada sah. Lalu supaya sah kayak Pak, sebelum salam sujud lagi pian sekali, imbah sujud takbir, duduk terakhir, duduk tawaruk, tahiyat lagi, diulang tahiyatnya, karena tahiyat yang pertama kada sah. Kenapa tahiyat pertama kada sah? Karena satu rukun tertinggal, yakni sujud tadi. Nah tahiyat lagi hanya salam. Itu bila tertinggal sujudnya di rakaat terakhir. Kalau tertinggal sujudnya di rakaat pertama apa? Ingatnya pas hendak salam, misalkan tadi kurang sujud di rakaat pertama. Nah, pas hendak salam, maka pian harus menambah satu rakaat. Menambah satu rakaat. Karena di rakaat yang tertinggal sujud tadi itu satu rakaatnya menjadi tidak sah. Gitu. Nah ini fikihnya gitu. Sudah azan ya. Insyaallah karena kita lanjutkan lagi di kesempatan selanjutnya. Nah sebutin lagi sedikit. Wa amma qauli laka an arba'in wa tis'in. Adapun ucapanku kepada engkau tentang 94 fahiyat takbirat, yakni takbirat, takbir Allahu Akbar in kana huwa yara wujubaha. Ya bagi yang berpendapat bahwa takbir itu hukumnya wajib, au arada bi fardiyatiha ta'kidaha, atau menghendaki kefarduan takbir itu sebagai pengukuhan. Jadi menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, membaca takbir dalam setiap perpindahan gerakan itu hukumnya wajib. Amun kita mazhab Syafi'i yang wajib itu sekali aja, yang takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Adapun sisanya sunnah. Tapi kalau menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dari qiyam berdiri tuntung baca surah, lalu hendak ruku Allahu Akbar itu wajib. Sampai sami Allahu liman hamidah wajib juga. Kada boleh tertinggal. Bila tertinggal berdosa. Kada batal kada, tapi berdosa. Lalu Allahu Akbar ke sujud menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu wajib. Allahu Akbar duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Setiap takbir itu wajib. Jadi jumlahnya sebanyak 17 rakaat itu sama dengan 94 takbir. Bila pian kada percaya hitungi seorang. Belum percaya aja yang disambat di kitab nih. Kada percaya pian hitungi aja. Nah, mulai takbiratul ihram sampai salam, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bujur kada 94. Bila salah kena padahakan kolon. Bila bujur kada sah padah ke ulun, supaya ulun tahu pian tuh salah hitungnya di mana. Karena kadang mungkin orang menulis kitab ini hafal itu, pas dihitung siden, bahkan mungkin dihitung berkali-kali. Nah, jadi ulun husnuzon aja bujur aja sedene. Nah, menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, takbir tadi itu hukumnya wajib. Adapun menurut mazhab Imam Syafi'i, yang wajib itu yang pertama aja, yang takbiratul ihram Allahu Akbar. Bukan cuman wajib, bahkan dia rukun. Amun ditinggal kada sah. Maka hati-hati pian takbir itu. Kalau dalam kitab Takriratus Sadidah ada 17 ketentuan tentang takbir itu. Sebuting takbir itu ada aturannya. Jadi kada boleh kita baca Allahu Akbar hanya kepanjangan. Ada juga gini Allahu Akbar. Huakbar. Mana datangnya huwa? Ada juga Allahu Akbar. Nah, salah juga. Ulun padahakan salah, dasar salah. Mun ada nang itu kada pas. Nah, itu. Jadi ada 17 ketentuan tentang takbir. Mudah-mudahan karena kita ulas di pertemuan selanjutnya. Demikian bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan diampuni dosa salah kita selama hadir di majelis ini, termasuk sebelum dan sesudahnya. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak soleh-solehah, qabul hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan panjang umur dalam kebaikan, dalam ketaatan, mendapat pulang kita 2 minggu yang akan datang. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha, salah khilaf ulun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.